Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi tentang model praktik tim. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Rica Aryani, yang kedua ada Putri Nabila, yang ketiga ada Yuwindari, dan yang keempat ada Nur Khalifah. Pengertian model tim. Model tim adalah pengorganisasian pelayanan keperawatan dengan menggunakan tim yang terdiri atas anggota yang berbeda-beda dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap sekelompok pasien. Perawat ruangan biasanya dibagi menjadi 2-3 tim. Dalam model praktik tim, ada keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan ada 5 keuntungan. Yang pertama, melibatkan semua anggota tim dalam asuhan keperawatan pasien. Yang kedua, akan menghasilkan kualitas asuhan keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, membutuhkan biaya lebih sedikit atau murah dibanding sistem penugasan lain. Yang keempat, pelayanan yang dapat diperoleh pasien adalah bentuk pelayanan yang komprehensif dan profesional. Yang kelima, metode ini memotivasi perawat untuk selalu bersama pasien selama bertugas. Selanjutnya ada kerugian. Kerugian ini terdapat 4 kerugian. Yang pertama, dapat menimbulkan fragmentasi dalam keperawatan. Yang kedua, sulit untuk menentukan kapan dapat diadakan pertemuan atau konferensi karena anggotanya terbagi-bagi dalam shift. Yang ketiga, ketua tim lebih bertanggung jawab dan memiliki otoritas dibandingkan dengan anggota tim. Yang keempat, tidak efisien bila dibandingkan dengan model lain karena membutuhkan tenaga yang mempunyai keterampilan tinggi. Selanjutnya, ada skema tenaga keperawatan pada model tim. Satu ruangan dibagi menjadi 3 tim yang terdiri dari K-tim, perawat, dan beberapa pasien. Tanggung jawab kepala ruangan ada 7, yaitu yang pertama, 1. Menetapkan standar kinerja yang ditetapkan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. 2. Membantu staf dalam menetapkan sasaran asuhan keperawatan. 3. Memberikan kesempatan kepada ketua tim untuk mengembangkan kepemimpinan. 4. Mengorientasikan tenaga keperawatan yang baru tentang metode tim dalam pemberian asuhan keperawatan. 5. Menjadi narasumber bagi ketua tim. 6. Memotivasi staf untuk meningkatkan kemampuan melalui riset keperawatan. 7. Menciptakan iklim komunikasi yang terbuka dengan semua staf. Yang selanjutnya ada tanggung jawab ketua tim. Yang pertama yaitu membuat perencanaan berdasarkan tugas dan kewenangannya yang telah diserahkan oleh kepala ruangan. 2. Mengkaji setiap pasien dan menetapkan rencana keperawatan. 3. Mengkoordinasikan rencana keperawatan dengan tindakan medik. 4. Membuat penugasan kepada setiap anggota tim dan memberikan bimbingan melalui pre-conference dan post-conference. Yang dimaksud dari pre-conference adalah komunikasi K-tim dan perawat pelaksana setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh ketua tim atau penanggung jawab tim. Kemudian untuk post-conference adalah komunikasi K-tim dan perawat pelaksana tentang hasil kegiatan sepanjang shift dan sebelum operan kepada shift berikut. Yang selanjutnya 5. Mengevaluasi asuhan keperawatan baik proses ataupun hasil yang diharapkan serta mendokumentasikannya. 6. Mengembangkan kemampuan anggota. Selanjutnya ada tanggung jawab anggota tim, ada 4. Yang pertama yaitu 1. Melakukan tugas berdasarkan rencana asuhan keperawatan. 2. Mencatat dengan jelas dan tepat serta asuhan keperawatan yang telah diberikan berdasarkan respon dari pasien. 3. Berpartisipasi dalam setiap memberikan masukan untuk meningkatkan asuhan keperawatan. 4. Menghargai bantuan dan bimbingan dari ketua tim. Untuk petunjuk pelaksanaan metode tim keperawatan di ruang rawat dengan MPKP,
Metode tim ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap anggota tim dapat berkontribusi juga dalam perencanaan keperawatan, sehingga akan menimbulkan motivasi yang tinggi dan rasa tanggung jawab bersama, serta setiap anggota tim yang merasakan pengakuan dikarenakan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama, yaitu dengan memberikan asuhan keperawatan yang bermutu. Selanjutnya ada tugas kepala ruangan dengan 10 tugas kepala ruangan, yaitu yang pertama, 1. Mengawasi kinerja perawat pelaksana agar sesuai dengan standar asuhan keperawatan. 2. Membantu perawat dalam menentukan tujuan dan intervensi keperawatan. 3. Membentuk tim sesuai dengan jumlah perawat dan kebutuhan pasien. 4. Membagi pasien yang akan menjadi tanggung jawab masing-masing tim. 5. Memberikan kesempatan kepada ketua tim untuk mengembangkan kepemimpinan. Selanjutnya, tugas kepala ruangan yang nomor 6 yaitu mengorientasikan tentang fungsi metode tim kepada perawat baru. 7. Menjadi narasumber bagi ketua tim. 8. Menciptakan komunikasi iklim yang terbuka dengan semua staf dan mengadakan konferensi sebelum dan sesudah pertemuan ruangan yang rutin memberikan umpan balik tentang prestasi kerja stafnya. 9. Melakukan supervisi terhadap kinerja ketua tim dan anggotanya. 10. Memberikan pengarahan kepada tim bila anggota yang belum menunjukkan kinerja yang baik. Tugas ketua tim. Yang pertama, membagi pasien ke anggota tim untuk masing-masing perawat mempunyai 1 pasien untuk bertanggung jawab atas asuhan keperawatan secara menyeluruh. Yang kedua, membagi tugas yang harus dilakukan oleh setiap anggota tim dan memberikan bimbingan melalui pra dan pasca konferensi. Yang ketiga, memeriksa kelengkapan dokumentasi dari pengkajian sampai catatan perkembangan masing-masing pasien. Yang keempat, mengkoordinasikan rencana keperawatan dengan tindakan atau tindakan medis. Yang kelima, mengevaluasi kinerja anggota tim dan memberikan laporan kepada kepala ruangan. Yang keenam, ketua tim yang dinas pagi saja, dan bila ketua tim tidak hadir pada dinas paginya, tugas diwakilkan kepada kepala ruangan. Yang ketujuh, ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim dan melakukan tanggung jawab anggota tim. Selanjutnya, yang ke-8, melaksanakan tugas berdasarkan rencana asuhan keperawatan yang telah disusun. Yang ke-9, mencatat dengan tepat dan jelas hasil asuhan keperawatan yang diberikan berdasarkan respon pasien. Yang ke-10, memberikan asuhan keperawatan yang menyeluruh dan berkesinambungan kepada pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ke-11, menjadi perawat asosiat bagi perawat tim yang lain. Yang ke-12, berkonsultasi dengan ketua tim lain tentang asuhan keperawatan, menghargai bantuan dan bimbingan dari kepala ruangan dan ketua tim lainnya. 3. Tanggung jawab penanggung jawab shift. Yang pertama, bertanggung jawab atas kelancaran perawat yang dinas dan menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, penanggung jawab hanya bertugas shift sore dan shift malam. Yang ketiga, penanggung jawab shift bertugas hanya 1 shift saja. Yang keempat, penanggung jawab memberikan asuhan keperawatan pasien baru kepada perawat yang sedang membikin. Yang keempat, kriteria ketua tim. Minimal memiliki latar belakang pendidikan sarjana keperawatan atau minimal D2 keperawatan dengan masa kerja 20 tahun. Yang kedua, memiliki kriteria kerja yang bagus atau baik. Yang ketiga, tidak mengikuti pendidikan yang formal. Yang kelima, kriteria penanggung jawab shift.
Yang pertama, memiliki latar belakang minimal D3 keperawatan dan minimal kerja 2 tahun. Yang kedua, memiliki riwayat kerja yang baik. Yang keenam, strategi pelaksanaan. A. Proses serah terima pasien atau offeran. Yang pertama, proses offeran tersebut dilakukan pada pergantian dinas atau shift pada pukul 08.00 dan 14.00 serta pukul 21.00. Yang kedua, offeran pagi, yaitu pra-konferensi untuk dinas pagi dan pasca konferensi untuk perawat yang dinas malam. Offeran ini ditanggungjawabkan oleh shift dinas malam. Yang ketiga, offeran siang, yaitu prakonferensi untuk perawat yang dinas sore dan pasca konferensi untuk dinas pagi. B. Isi atau materi offeran. Hal penting tentang pemberian asuhan keperawatan pasien, misalnya tentang pasien baru, dimulai dengan identitas pasien, alasan masuk rumah sakit, keadaan umum pasien itu seperti apa, diagnosa keperawatan, tindakan apa yang perlu dilakukan baik independen maupun kolaborasi. Selain itu, tindakan yang perlu dilakukan pasien untuk pasien lama, yaitu informasi perkembangan terbaru dan perubahan kondisi pasien untuk ditindaklanjuti yang diharapkan. C. Pelaksanaan offeran. Pertama, di kantor perawat atau nurse station. Yang A, dilakukan oleh perawat yang sudah melakukan dinas yang berasal dari tim yang sama, maka perawat pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Yang B, jika tidak ada anggota tim yang berdinas, maka offeran ini dilakukan oleh penanggung jawab shift. Yang ketiga, offeran di ruangan pasien. Yang keempat, setelah offeran dilakukan di kantor perawat, maka ekspresi dengan ronda untuk memvalidasi keadaan pasien. D. Mekanisme kerja. 1. Pembentukan tim dilakukan oleh kepala ruangan. 2. Evaluasi metode dilakukan setiap bulan dan kinerja ketua tim dievaluasi setiap 3 bulan. 3. Setiap tim bertanggung jawab pada sekelompok pasien dalam memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan dari sejak pasien masuk ruangan sampai pulang. Keempat, pembagian pasien dilakukan pada saat prakonferensi. 5. Bila ada perawat yang akan menukar dinas, harus sepengetahuan ketua tim dan kepala ruangan, dan juga sesama anggota yang berkumpul. 6. Rencana harian wajib dibuat oleh kepala ruangan, ketua tim, penanggung jawab shift, dan anggota tim. Rencana harian dilakukan pada peta yang telah disediakan sebelum dinas pada hari itu. Santa 2011. Berikut contoh jadwal kegiatan perawat pelaksana dinas pagi. Yang pertama, jam 7.45 sampai 8.15. Kegiatan yang pertama, membaca buku laporan, 2 offeran, 3 conference antara ketua tim dan anggota tim. Kedua, jam 8.15 sampai jam 10, melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana keperawatan. Yang pertama, membantu pasien dalam menjaga kebersihan pribadi. Kedua, merapikan tempat tidur pasien. Yang ketiga, mempersiapkan pemeriksaan penunjang. Keempat, memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan. 5, melaksanakan terapi medis. Dan 6, mengukur tanda-tanda vital. Selanjutnya, jam 11 sampai 12. Yang pertama,
Diskusi hasil tindakan keperawatan dengan ketua tim. Yang kedua, melanjutkan implementasi yang telah ditentukan. 3. Melakukan penyuluhan sesuai kebutuhan pasien. Jam 11 sampai 12 istirahat secara bergantian. Jam 12 sampai 13.30 yang pertama kegiatannya melanjutkan implementasi yang telah ditentukan. 2. Membantu pasien pemenuhan nutrisi. Yang ketiga, mengevaluasi hasil tindakan dan mendokumentasikannya. Selanjutnya jam 13.30 sampai jam 14.00 kegiatannya membuat laporan kegiatan yang dilakukan setelah dilakukan overrun dinas. Selanjutnya, contoh jadwal kegiatan perawat pelaksana dinas sore. Yang pertama, jam 14.00 sampai 14.30. Yang kegiatannya, yang pertama membaca laporan, 2 overrun, 3 conference antara kedua tim dan anggota tim. Selanjutnya jam 14.30 sampai 17.00 melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana keperawatan. Yang pertama, membantu pasien dalam memenuhi personal hygiene. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan. Keempat, mengukur tanda-tanda vital. Jam 17.00 sampai 18.00 istirahat. 18.00 sampai 19.00 yang pertama melanjutkan implementasi yang telah ditentukan. 2. Melakukan penyuluhan sesuai kebutuhan pasien. Jam 19.00 sampai 20.00 mengevaluasi hasil tindakan dan mendokumentasikannya. Yang jam 20.00 sampai 21.00 kegiatannya yang pertama membuat laporan kegiatan yang telah dilakukan, yang kedua overrun. Contoh kegiatan perawat melaksanakan dinas malam jam 20.30 sampai 21.00 yang pertama membaca laporan, 2 overrun, 3 conference antara penanggung jawab shift dan anggota tim. Yang kedua 21.00 sampai 23.00 melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana keperawatan. Yang pertama, mengobservasi pola tidur pasien. Yang kedua, memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan. Ketiga, melaksanakan terapi medis. Yang keempat, mengukur tanda-tanda vital. Selanjutnya, jam 23.00 sampai 05.00 yang pertama, melanjutkan implementasi yang ditentukan. 2. Mengobservasi keadaan umum pasien. Yang ketiga, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan. Yang keempat, pendokumentasian asuhan keperawatan. 5. Melakukan pengecekan dan melengkapi status medik pasien sesuai tindakan medik yang dilakukan. Selanjutnya 05.00 sampai 06.00. Yang pertama, membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan personal hygiene. Yang kedua, mempersiapkan pemeriksaan penunjang. Ketiga, mengukur tanda-tanda vital. Yang keempat, mendokumentasikan tindakan keperawatan dan hasil observasi. Selanjutnya jam 06.00 sampai 07.30. Yang pertama, membuat laporan kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya 07.45 sampai 08.15 overrun. Berikut contoh form rencana harian ketua tim dengan tabel, waktu, dan kegiatan. Selanjutnya, contoh form rencana harian ketua tim yang berisi nama pasien dan hal-hal yang diperhatikan, masalah keperawatan yang belum teratasi. Contoh form rencana harian perawat pelaksana dengan tabel, waktu,
nama pasien, dan rencana intervensi. Selanjutnya, contoh form rencana harian perawat pelaksana yang berisi waktu, nama pasien, diagnosa medis keperawatan, tindakan keperawatan, dan hasil. Terima kasih.